Kata lawan bicara bisa mempengaruhi otak bawah sadar bahwa yang saya ajak bicara adalah lawan saya. Sehingga dorongan yang muncul adalah mengalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. 7 tahun yang lalu, anak pertama saya curhat. Ia menyampaikan kegelisahannya kepada saya. Ya, anak saya berkata, "Pak, aku dan adik-adikku adalah anak Bapak. Tolong perlakukan kami sebagai anak Bapak, bukan sebagai karyawan. Ajaklah kami bicara. Jangan asal perintah atau nyuruh kami tanpa memperhatikan kondisi kami. Pertimbangkan juga pikiran, perasaan, dan minat kami bila Bapak meminta kami melakukan sesuatu. Kami sudah bisa diajak diskusi, Pak. Kami sudah remaja. Perlakukan kami sebagai sahabat, bukan sebagai karyawan." Usai ia curhat, saya langsung memberikan pendapat dan nasihat kepada anak saya. Semua yang Bapak lakukan demi kebaikanmu dan juga adik-adikmu. Lihatlah sisi baiknya dan ambil pelajaran dari sana, dari apa yang Bapak minta kepada kalian. Dan tanpa saya duga, anak saya memotong pembicaraan saya dengan berkata, "Aku tidak butuh nasihat Bapak. Aku hanya minta Bapak mendengarkan." Dan saya menarik nafas panjang. Kok tega-teganya anak saya ngomong begini? Mendengar respon jawaban anak saya sangat terkejut. Karena saya menduga ia meminta pendapat dan nasihat dari saya. Tapi ternyata justru ia tidak ingin pendapat saya. Ia pun tidak ingin dinasihati oleh saya. Saya pun merenung, merenungi kata-kata anak saya yang berbunyi, "Aku hanya minta Bapak mendengarkan." Kalimat itu tertancap kuat di pikiran dan hati saya. Dan saya mulai bertanya dalam hati, bukankah saya sudah mendengarkan? Kok masih disuruh mendengarkan? Dalam perenungan itu pun saya kemudian mengajukan pertanyaan kepada diri saya sendiri. Apa pertanyaannya? Bagaimana agar saya bisa mendengarkan dengan baik? Baik untuk anak saya, untuk istri saya, untuk saudara saya, sahabat saya, dan anggota tim saya, maupun orang-orang yang berhubungan dengan saya. Saya pun akhirnya belajar dan berguru ke orang yang ahli tentang seni mendengarkan. Saya pun mencari berbagai literatur tentang mendengarkan. Dan sampailah pada kesimpulan, ternyata ada 4 tipe mendengarkan. Ya, itu adalah hasil dari pengalaman saya, penelusuran berbagai literatur maupun riset. Ya. Pertama ternyata pretending. Apa itu pretending? Ini kelompok yang pura-pura mendengarkan. Fisiknya hadir, namun pikirannya melayang-layang entah kemana. Hatinya pun gelisah dan perasaannya tidak nyaman mendengarkan. Ia sebenarnya sudah tidak ingin mendengarkan. Kalau bisa cepat-cepat selesai deh pembicaraan ini, gitu. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu selective listening. Kelompok ini hanya mendengarkan untuk topik-topik yang ia cintai dan minati. Apabila pembicaraan beralih ke hal lain, ia pun mulai mengabaikan. Pikirannya pun sudah kemana-mana lagi. Tidak fokus pada apa yang dibicarakan. Sementara yang ketiga adalah attentive listening. Kelompok ini mendengarkan dengan seksama, fokus kepada kalimat dan kata-kata yang terucap. Ia juga aktif memberikan respon. Dan level tertinggi atau level nomor 4 dalam mendengarkan adalah empathic listening. Kelompok ini mendengarkan secara penuh. Ia hadir seutuhnya. Bukan hanya kata dan kalimat yang ia simak, namun juga ia memperhatikan bahasa tubuhnya, mimik wajah, dan emosi serta perasaan yang dirasakan oleh kawan bicaranya.
hadir penuh dia di situ, baik fisik maupun non-fisiknya. Mendengarnya tidak hanya menggunakan telinga, tetapi juga mata dan rasa. Oh iya, saya lebih senang menggunakan kawan bicara dibandingkan menggunakan lawan bicara. Kata lawan bicara bisa mempengaruhi otak bawah sadar bahwa yang saya ajak bicara adalah lawan saya. Sehingga dorongan yang muncul adalah mengalahkan. Sementara kawan bicara akan mendorong kita mencari win-win solution. Manfaat dan dampak positif dari pembicaraan yang terjadi. Jadi selanjutnya saya akan menggunakan kata kawan bicara. Oke, kembali. Keempat tipe mendengarkan ya, yang sudah saya sampaikan. Anda termasuk kelompok yang mana? Ya, kelompok yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Saya menyarankan jadilah kelompok yang keempat. Ya. Hingga saat ini, saya pun sedang terus belajar mempraktekkan empathic listening. Alhamdulillah, saya sudah merasakan hasil dari mempraktekkan empathic listening ini. Gara-gara ucapan dari anak saya bahwa dia hanya butuh mendengarkan. Apa saja hasil dari empathic listening? Berdasarkan pengalaman saya, ya, yang selama ini saya jalani, dan berbagai literatur dan riset yang saya pelajari, apabila Anda mempraktekkan empathic listening, maka pengaruh Anda semakin menguat. Trust dan respect orang lain kepada Anda semakin meningkat. Engagement dan keakraban Anda ya dengan orang terdekat semakin kuat. Anda mudah menggerakkan orang lain dan Anda semakin dicintai orang-orang yang Anda cintai. Asik kan? Mau Anda merasakan hal itu? Bila jawabannya mau, segera praktekkan empathic listening dalam keseharian Anda. Nah, untuk mempraktekkan empathic listening, kita perlu memperhatikan beberapa hal ya supaya kemudian benar-benar powerful dampak empathic listening bagi kehidupan kita. Yang pertama, paham yang perlu dihindari. Loh, dalam mendengar ada yang perlu dihindari? Jawabnya, iya ada. Ya. Ada 3 hal yang perlu dihindari ketika Anda mendengarkan, yaitu menafsirkan, menghakimi, dan memberi nasihat. Jadi bila ada orang curhat kepada Anda, aduh, manajemen sekarang payah, kebijakannya sering berubah-ubah, saya bingung. Lantas Anda menjawab, sama bro, saya juga stres. Itu artinya Anda menafsirkan. Kawan bicara Anda tidak ngomong kalau stres, kok malah Anda yang stres. Ini menunjukkan Anda tidak respect dengan perasaan orang yang ngajak bicara Anda. Anda hanya respect dengan perasaan Anda sendiri, egois. Ya. Bila Anda kemudian berkata, sepertinya kamu kurang semangat dan kurang menikmati pekerjaan, bro. Itu artinya Anda sedang menilai. Kawan bicara Anda menjadi tidak nyaman. Ia bicara untuk didengar, bukan untuk dinilai atau dihakimi. Dan bila Anda berkata, sabar saja bro, setiap orang pasti dapat ujian. Ya. Semakin tinggi ujiannya, semakin cepat naik kelas bro. Itu namanya menasihati. Perlu Anda ingat, orang yang suasana batinnya sedang tidak nyaman akan sangat sulit menerima nasihat. Ibarat Anda mau menuangkan air ke dalam gelas, tetapi gelasnya tertutup, maka airnya nggak bisa masuk. Begitu juga ketika Anda menasihati orang yang suasana batinnya tidak stabil, maka nasihat Anda tidak akan masuk. Ya, jadi Anda perlu paham apa yang perlu dihindari. Yang kedua, hadir utuh dan sadar penuh. Bukan hanya menyediakan waktu, tetapi juga energi, kesabaran, keterbukaan pikiran, dan kelapangan hati. Fisik dan non-fisik menyatu. Fokus mendengarkan apa yang disampaikan kawan bicara kita. Saat Anda mempraktekkan empathic listening, maka Anda pun melakukan single tasking, fokus pada satu hal, yaitu mendengarkan.
Anda menjauhi multitasking saat mendengarkan atau melakukan aktivitas lain saat sedang mendengarkan. Multitasking ini merusak praktek empathic listening. Ya, maka kalau mau jadi empathic listener, fokus ketika mendengarkan. Single tasking, jangan sambil main handphone, nonton TV, baca koran, dan sebagainya. Dan yang ketiga, beri respon empatik. Respon empatik ditandai dengan memahami perasaan kawan bicara Anda. Membuat pernyataan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan kawan bicara Anda. Dengan cara ini berarti kita menghargai apa yang dirasakan oleh kawan bicara. Ini juga menjadi bukti bahwa kita menyimak dengan seksama apa-apa yang diucapkan kawan bicara kita. Kalau ada orang yang curhat seperti contoh di atas tadi, ya, mengeluh ya tentang manajemen yang payah karena sering berganti kebijakan, Anda bisa memberikan respon empatik dengan mengatakan, oh, kamu lagi bingung ya karena kebijakan manajemen yang berubah-ubah. Kita mengucapkan sesuatu yang sebelumnya sudah diucapkan oleh kawan bicara kita, itu pertanda bahwa kita memberikan respon yang empatik. Perlu Anda ketahui, hubungan saya dengan anak saya, keluarga, dan saudara saya, serta tim saya semakin akrab dan produktif setelah saya terus mengasah empathic listening saya. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam candaan, ya, dalam kebersamaan saya mempraktekkan empathic listening. Saya juga ingin Anda merasakan kenikmatan yang sama dengan saya. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan mempraktekkan empathic listening dalam keseharian. Sukses mulia untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.